Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita lanjut mengenai fungsi logika if ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita tahu dulu itu apa yang dimaksudkan operator relasi ataupun hubungan ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan ada yang namanya sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan simbol panah ke kiri dan ke kanan yang berdempetan ya. Dan yang terakhir itu adalah and, or, dan not, atau dan atau tidak terangannya ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini ada yang namanya fungsi logika if ya. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini. Jadi sama dengan if, yang pertama adalah logical test. Apa yang mau kita tes ataupun uji. Kemudian ada value if true, nilai jika benar. Nah, kemudian opsi yang terakhir adalah value if false. Nah, value if false ini opsional, dalam artian boleh diisi atau tidak. Cuman baiknya itu diisi. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi saya di sini ada sebuah tabel nama siswa dan nilainya. Nah, kita perlu mengisikan keterangan. Contoh di sini ada syarat lulus jika nilai lebih dari 70. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada nama Susan, Andi. Nah, ini double nih. Ini saya ganti menjadi Joko saja. Oke. Nah, Susan, Andi, Joko, Budi ya. Nah, di sini nilainya sudah tertera di sini. 70, 90, 65, 80. Nah, kita bisa atur nih. Tapi kita masukkan fungsi if-nya. Kita pengen tahu dengan syarat kalau misalnya nilainya ini lebih dari 70, maka hasilnya di sini seharusnya adalah gimana? Jadi seharusnya itu adalah tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilainya itu tidak lebih dari 70. Nah, kalau nilainya ini 71, berarti nilainya di sini adalah tertera lulus. Tapi kalau 70 ya tidak lulus karena tidak lebih dari 70 tadi. Nah, kita coba masukin ya rumusnya ya. Sama dengan if, kita pilih nih logical test, yaitu diambil di sini. Kita ambil salesnya. Nah, kita sudah lihat di tadi adalah operator relasi ya. Jika kolom ataupun sales dari B17 ataupun dari kolom nilai itu lebih dari, masukkan simbol lebih dari, syaratnya itu adalah 70 ya. 70, maka apa yang akan dikeluarkan ataupun dihasilkan. Nah, kita masukin nih istilahnya komponen yang kedua dari rumus if ini, itu adalah value if true. Nah, jadi di sini ketika saya mengisikan simbol titik koma, si value if true-nya akan hidup ya, ataupun aktif ataupun menjadi cetak tebal. Nah, saya titik koma, dia akan masuk pindah ke yang kedua. Kita isi kalau misalnya dia benar, berarti kasih titik kutip 2, keterangannya adalah lulus. Kemudian kita tutup nih, kutip 2, titik koma. Nah, jika kalau misalnya dia itu kurang dari 70 atau sama dengan 70, bagaimana tuh? Berarti kita isi di sini adalah value if false-nya tidak lulus, seperti itu ya. Titik tanda kutip 2, tutup kurung. Kita enter, maka dia akan muncul tidak lulus. Nah, begitu juga ketika kita sorot ke bawah ya. Oke, di hasil seperti ini. Nah, sekarang kita tes dengan pengujian langsung merubah dari nilai ya. Contoh di sini saya Joko ganti menjadi 95 misalnya. Dan nilainya otomatis menjadi lulus. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya saya ganti yang 90 ini menjadi 50 misalnya. Otomatis dia tidak lulus. Nah, kita kan uji istilahnya yang ini ya. Ini kan 70 nih. Kalau saya isi 71, ini seharusnya akan berubah menjadi lulus karena dia lebih dari 70. Oke. Nah, nanti tinggal kita mainkan saja nih di simbolnya nih. Apakah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Contoh misalnya di sini saya 70 ya. Saat ini kita ganti di sini misalnya adalah lulus jika nilai lebih dari atau sama dengan seperti ini. Yaitu 70. Nah, kita atur nih di sini lebih dari sama dengan. Maka dia akan muncul keterangan lulus karena dia nilainya itu sama dengan 70. Nah, kalau misalnya nilainya itu lebih dari 70, 71, 72 dan seterusnya, masih dikatakan sebagai lulus
kalaupun dia nanti itu nilai 70 seperti ini, masih tetap akan menjadi lulus karena sudah kita atur kasih simbol relasi lebih dari sama dengan. Oke, itu untuk yang fungsi logika if. Ini masih sederhana ya. Oke, selanjutnya kita ke bawah tentang mengenai fungsi if dengan dua tes logika. Nah, di sini sudah mulai akan penambahan ya. Jadi saya sudah ada contoh di sini hasil akhirnya itu 900.000, 120, 60 dan 850 ya. Nah, saya coba ini hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi rumusnya hilang, nggak muncul. Sekarang kita mau ngisi kolom gaji ya. Nah, gaji ini syaratnya itu kalau kita lihat di sini ketentuan, saya tebalkan dulu. Kalau misalnya pendidikan yang levelnya adalah S1 dengan pengalaman 3 tahun, maka gajinya adalah 900.000 misalnya ya. Nah, kalau misalnya pendidikannya itu adalah S1 kemudian lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu 3 tahun, maka gajinya 1,2 juta. Nah, begitu juga dengan D3, kalau kurang dari 3 tahun gajinya adalah 600.000, kemudian D3 nya ini lebih dari sama dengan 3 tahun jika pengalamannya itu mendapatkan gaji 850.000. Oke, sepertinya agak kurang etis lah ya kalau misalkan nominal gajinya seperti ini. Mungkin saya kasih 2.500.000 saja. Di sini ini menjadi 3.500.000. Ini kita D3 kasih menjadi 2 juta rupiah saja. Oke, 2 juta. Di sini kita kasih menjadi 1.850.000. Oke. Sip. Nah, sekarang kita masukin rumusnya nih. Kita akan coba menggunakan rumus if lagi, tapi kita pakai kombinasi dengan n ya. Jadi selain fungsi if, kita juga bisa memasukin istilahnya sebuah rumus tambahan, yaitu rumusnya adalah if ya. Nah, jadi rumus if itu kita akan timpa ataupun kita masukkan dari si antara if dengan fungsi n tadi. Nah, contoh di sini kita akan coba pilih rumusnya itu if dan digabungkan dengan fungsi n ya. Nah, jadi kita masukin nih sama dengan if n ya. Ini mau kita huruf kecil juga nggak masalah. Masukin kurung lagi. Nah, jika kalau misalnya tadi si pendidikannya itu adalah S1 dan istilahnya pengalaman kerjanya itu adalah kurang dari 3 tahun ya. Kita masukin nih simbolnya tadi adalah kurang dari 3 ya. Nah, kurang dari 3, maka kita kasih keterangan itu adalah 2.500.000 ya. Kita kasih di sini if n B23 kurang dari 3, jika n B27 sama dengan, ini harusnya sama dengan, coba kita ganti dulu di sini, if n B27 kita kasih dulu yang syaratnya itu adalah S1 ya, S1, kemudian kita kasih logical keduanya itu adalah di sini adalah pengalaman kerjanya itu kurang dari 3 tahun atau kurang dari 3 ya. Kita kasih kurung seperti ini. Nilainya itu adalah value true-nya kita beri dengan 2.500.000 ya. Oke, coba kita enterkan dulu, kita lihat ya. Saya tutup dulu di sini sekali. Oke, sekarang kita cek nih di sini ke bawah. Ini false semua ya. Betul, karena kita belum mengisikan kondisi yang lain. Nah, untuk syarat pertama udah berhasil nih. Sekarang kita udah dapat satu syarat. Nah, supaya tidak bingung ataupun memudahkan ketika kita mau masuk ke rumus yang lain, kita bisa mengcopy paste saja pada bagian n-nya tadi. Nah, jadi kan ketika saya klik 2 kali di sini, maka dia sudah bisa kita geser-geser ya, ataupun kita klik pada bagiannya. Saya mau pilih nih, masukin lagi nih rumus dari if-nya ini. Tapi pada bagian ujung kita kasih titik koma untuk mulai
if yang lain. Nah, kita di sini pilih if n sama tetap B27, tapi nilainya di sini adalah S1 kita kasih lebih dari sama dengan 3 ya. Lebih dari sama dengan 3 itu nilainya adalah 3.500.000. Nah, kita kasih titik koma lagi, kita isi di sini if-nya itu kalau misalnya D3 seperti ini, kemudian dia itu kurang dari 3 tahun, maka gajinya adalah 2 juta. Satu lagi kita terakhir masukin itu D3 tapi lebih dari sama dengan 3 tahun, gajinya adalah 1.850.000 ya. 50. Oke, ini udah benar. Kita tutup. Jadi ada 4 kondisi ya, berarti ada 4 tanda kurung yang ditutup pada bagian akhir. Jadi tadi sudah kita masukin 1, 2, 3, 4. Coba kita tes error di sini, kita coba tes yes, maka dia akan muncul value-nya. Nah, sekarang kita cek nih yang salah di mana. Oke, if n B27 sama dengan S1, kita kasih nilai value-nya di sini adalah yang true. Titik koma if n, coba kalau kita ambil 2 saja ya, apa yang akan terjadi di sini? Saya cut. Ini kita sudah tutup. Yes, value-nya masih salah. Coba kita lihat di sini if n B27 sama dengan S1 titik koma, kemudian C27 kurang dari 3, harusnya itu di titik koma, angkanya titik koma, if lagi n. Oke, ini sepertinya default ataupun nilai default yang enggak ada nih. Coba kita apa namanya tadi, kasih dulu escape, saya undo dulu. Oke, ini rumusnya sudah muncul. Ini value if true. Kalau value-nya yang salah kita masukin di sini kosong saja seperti ini. Value-nya masih error. Oke. If n B27 sama dengan S1 C27 kurang dari 3. Ini benar 2.500.000. Jika selanjutnya itu adalah n B27 sama dengan S1 titik koma C27 sama dengan lebih dari sama dengan 3 dalam kurung titik koma nilainya, kemudian dalam kurung. Oke, di sini salahnya adalah kita masukin kurung di sini. Oke, if n seperti ini. Sorry, 500. Saya cek lagi tadi. Ini seharusnya if n kurung benar di sini selesai. If setelah sini itu nggak pakai kurung di sini. Jadi setelah angka nilai itu kita hapus ya. Kita coba cek lagi di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita scroll. Oke, ini udah benar ya. Jadi kesalahannya tadi adalah kita memasukkan penutup lagi di sini. Jadi ketika ini ditutup, maka rumus ini udah ngekunci. Kita nggak bisa lagi pengecekan di seterusnya. Oke, jadi yang benar seperti ini ya. Oke, kita coba lihat nih. Ini yang S1 3 tahun. Kalau misalnya S1 pengalaman kerja yang terlebih dari sama dengan 3 tahun adalah 3,5 juta, benar. Kemudian kalau misalnya itu D3 kurang dari 3 tahun itu 2 juta. Oke. D3 lebih dari sama dengan 3 tahun, gajinya 1.850.000. Oke, ini udah benar. Sekarang kita coba mainin datanya ya. Misalnya di sini Susan ini D3, pengalaman kerjanya itu adalah ini kan diisi menjadi 1 tahun kerja ya. Nah, kalau kita isi di sini 4, maka dia akan terisi. Oke, ini kayaknya kebalik nih harusnya nih. Harusnya kan kalau dianya itu pengalaman kerjanya itu lebih lama, harusnya kan gajinya lebih tinggi nih. Nah, ini berarti pengisiannya adalah 2 juta.
2450 lah kita isi. Nah, berarti rumusnya kita ganti juga di sini. 2450. Oke. Kita ganti. Oke. Nah, sekarang kita coba mainin nih datanya. Contoh misalnya di sini D3 itu lebih dari 3 tahun 2450. Saya ganti ini menjadi cuma misalnya 1 tahun. Harusnya nilainya adalah 2 juta saja ya, karena pengalamannya cuma 1 tahun ataupun kurang dari 3 tahun. Oke, udah benar. Kalau kita mau mainin yang S1 juga harusnya normal, nggak ada masalah. Pengalaman kerjanya saya atur menjadi di sini 1 dan dia akan tetap ya, karena kalau kurang dari 3 tahun itu cuma 2.500.000. Oke, tapi kalau saya ganti misalnya di sini 5 tahun, maka dia akan berubah. Oke, udah normal, udah aman, gak ada masalah lagi. Selanjutnya kita akan coba lagi di rumus if bercabang ya. Jadi kita udah belajar rumus if dengan gabungan n. Sekarang kita masuk ke yang rumus if bercabang. Sama seperti pada bagian yang tadi ataupun di if dengan 2 tes logika, kita akan coba masukin beberapa rumus tambahan ya. Di sini contoh ada rumus average. Kemudian kita nanti akan coba masukkan nilai huruf. Jadi kita akan ambil nilai yang tampil dari rata-rata ini itu sebagai apa? Apakah A, B, C, D ataupun E. Nah, keterangannya kita ambil juga dari sini. Apakah itu lulus, apa mengulang ataupun gagal ya. Masih menggunakan rumus if ya. Nah, contoh di sini. Rumus rata-rata di pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas juga ya, cara mendapatkan nilai rata-rata. Ini sangat gampang. Jadi kalau kita masukin sama dengan average, kita pilih nih, kita pilih dari nilai mid, tugas, dan semester. Kita blok dan kita enter, maka dia akan tampil. Ini kita tinggal sorot saja dan selesai. Nilai average-nya akan tampil ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nilai huruf nih? Di sini nilai huruf kita mau nampilin. Kalau misalnya nilainya itu 81, dari syarat yang sudah ada di sini, itu termasuk yang lulus ya. Nah, gimana caranya supaya nanti kalau misalnya nilainya itu lebih dari 81 atau lebih dari 80, itu nilainya lulus. Kalau misalnya contoh di sini adalah 72 ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat itu termasuk di keterangan yang masih lulus. Nah, mulai dari yang 62 itu masuk di golongan yang ketiga ya, ataupun yang C. Jadi di sini akan menjadi C, 45-nya ini adalah menjadi D. Jadi kalau kita lihat secara kasar mata, di sini adalah A, ini nilainya itu adalah A. Ini B. Kemudian di sini itu nilainya adalah C, 45 itu adalah D. Bukan D tapi ini E, 54 itu D. Nah, kalau kita lihat juga di sini keterangannya lulus ya. Sini lulus, lulus. Ini mengulang ya. Nah, dia C. Nah, di sini gagal. Oke, nah seharusnya output yang nanti kita dapatkan adalah seperti ini. Cuman ini kan manual ya, tidak berdasarkan rumus yang seharusnya. Nah, kita akan coba istilahnya masukin tuh rumus dari penggunaan untuk menampilkan nilai hurufnya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya nilainya itu adalah A, lulus, bukan nilainya A, tapi kalau nilainya itu adalah 81 ataupun dari range yang sudah kita tetapkan ya, yaitu di 80 sampai 100 itu adalah A, kemudian 6679 itu adalah B, 56 sampai 55 adalah C, dan 4655 itu adalah D, dan kecil dari 46 ataupun kurang dari 46 dinyatakan sebagai yang E ataupun nilainya itu gagal ya. Nah, itu sudah saya siapkan di tabelnya. Sekarang pertanyaannya bagaimana masukin rumusnya. Nah, di sini karena ada sebuah istilahnya keterangan yang sama, yaitu di pada bagian A dan B, maka kita perlu memasukkan yang namanya rumus OR ya, atau oke, kita langsung masukkan rumus ya untuk di nilai huruf, jadi sesuai dengan apa yang sudah diatur di pada bagian ketentuan di sini ya.
akan ambil nilai A, B, C, D, dan E-nya. Oke, berarti di sini sama dengan if kita ambil nilai dari rata-rata. Kalau misalnya itu mulainya dari 80, berarti lebih dari sama dengan 80 ya. Kita kasih nilai true-nya itu adalah A ya. Tapi kalau misalkan tidak, maka kita masukin lagi nih if E43, saya ketik saja supaya cepat. Kemudian kita masukin nih 43 kalau misalnya lebih dari sama dengan 66, maka nilainya tadi adalah B ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya, if E43 lebih dari sama dengan yang 56, maka nilainya itu adalah pada bagian yang true itu C ya. Kemudian ini belum dikasih kutip. Oke, titik koma, kita masukkan lagi if yang 46 sampai 65 ya. Nah, kita kasih di sini E43 tanda panah ke kanan sama dengan 46 titik koma, nilainya itu adalah D seperti ini. Dan kita langsung kasih yang pada bagian false-nya saja. Di sini menjadi nilainya adalah E. Karena tinggal satu saja, nggak perlu kita cek lagi nambahin panjangin rumus. Kita coba enter. Nah, di sini ada do you want to accept the correction. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Kalau ada keterangan we found a typo in your formula and try to correct it too. Ini rumusnya. Nah, ini kesalahannya adalah karena saya tidak memasukkan ataupun menutup kembali simbol tanda kurung yang sudah saya buka di awal tadi. Jadi di sini ada satu ya, satu if, 2, 3, dan 4. Nah, harusnya tutup juga nih menjadi ada 3 kurung lagi ya. Nah, tapi karena si Excel dia bisa mendeteksinya, maka dia langsung memberikan saran apakah memang mau diperbaiki dengan penambahan 3 tanda kurung. Nah, saya klik accept yes saja, maka dia akan tampil. Sekarang kita coba untuk turunan ke bawah. A, B, C, E, D ya. Nah, bener nih, gak ada masalah. Sekarang kita coba atur di sini menjadi misalnya 46 misalnya ya. Harusnya ini berubah menjadi D. Ah, udah berhasil. Kita coba atur lagi di sini menjadi untuk naik ke B itu di 66 minimal. Saya kasih di sini 75 misalnya. Dia berubah juga. Berarti nggak ada masalah ya untuk di bagian nilai huruf. Oke, sekarang bagaimana cara mengisi yang keterangan? Nah, keterangan ya kita tinggal ngambil saja dari si huruf ini. Jadi kalau misalnya nilainya itu adalah A, maka keterangannya adalah lulus. Tapi kalau misalnya B, dia lulus juga. Kalau C, dia mengulang. Kalau D, dia gagal. Dan kalau E, dia juga termasuk yang gagal. Nah, cuma di sini kita pakai rumus yang penggabungan dengan if dan or ya. Nah, karena kan di pada bagian A dan B itu sama nilainya, itu lulus juga. Nah, tapi mulai dari C dan C, D, dan E itu udah beda keterangan. D dan E pun itu juga bisa menjadi satu rumus yang sedikit berbeda, karena nanti di gagal itu bisa kita kasih sebagai nilai false ataupun nilai akhir yang di luar dari persyaratan yang sudah kita atur ya. Nah, sekarang kita akan coba pembuatan rumusnya itu dengan menggunakan fungsi rumus if. Nanti kurang lebih itu di bangsa rumusnya adalah sama dengan if or seperti ini ya. If kita masukin or. Jadi or itu perlu ada logical one ya. Pertama itu adalah di bagian sini ya. Kita nilai kasih nih sama dengan nilainya itu adalah A dan titik koma itu adalah nilainya adalah B ya. Jadi kita masukkan di sini B. Oke, kita akan coba tes nanti apakah rumusnya sudah kita masukin ini benar. Nah, kemudian value-nya itu kalau misalnya adalah true, maka kita masukin nih. Contoh di sini adalah kutip lulus. Oke, titik koma, kita masukin lagi nih yaitu si persyaratan yang lain. Kalau misalnya adalah C ataupun nilainya adalah C, maka nilainya adalah mengulang ya. If kita bisa kasih di sini F43
titik koma, kita masukin di sini sebagai nilainya tadi adalah yang bukan sama dengan titik koma, sama dengan nilainya itu adalah C, maka itu akan diberikan sebagai value-nya si mengulang ya. Nah, kemudian ini tanda titik kutip 2 titik koma, kemudian pada bagian D kita kasih lagi if F43 sama dengan kutip itulah D, maka nilainya adalah gagal. Kutipnya ketinggalan. Oke, sedangkan pada bagian yang E, kita langsung kasih saja nih keterangannya itu adalah gagal, karena ya sama. Oke, kita coba tes ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, berarti ini kurang 3. Oke, kita coba lihat nih, sorot tampil. Sekarang terlihat nih kenapa pada bagian B itu dinyatakan gagal, karena secara logika B di sini kan lulus nih, A dan B kan sama nih. Nah, kenapa dia bisa dikatakan sebagai nilai yang gagal, sedangkan kalau kita lihat di rumusnya itu sudah masukin rumus if dan or ya. Nah, kalau kita lihat di sini if or F43 sama dengan A, kita di logical kedua itu ada satu hal yang istilahnya yang terlewat ya. Jadi yang terlewatnya itu adalah kita tidak memasukkan kolom si F43-nya kembali. Nah, kenapa kalau misalkan tidak kita masukin, ya otomatis dia terdeteksi seperti itu, karena rumus OR itu dia perlu pemilihan satu kolomnya lagi. Jadi kalau misalkan yang benar, itu kita tinggal kasih saja nih di sini F43 sama dengan seperti ini. Kita coba lagi ya. Ini udah bener nih, udah tampil. Jadi lulus, mengulang, gagal dan gagal. Kurang lebih seperti ini untuk rumus dari pengecekan kalau misalnya kita nggak mau ngambil keterangan dari nilai huruf yang ada, apakah itu lulus, mengulang, ataupun gagal ya. Oke, C-nya ini mengulang, D-nya itu adalah gagal, dan E-nya itu adalah gagal juga. Oke, saya rasa cukup ya untuk di materi tentang fungsi logika if ini. Nanti silahkan coba diulang-ulang kembali materinya dari video ini. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.